mahasiswa akan kembali turun ke jalan, menggelar demo di beberapa tempat. Mereka merasa terpanggil karena situasi perekonomian dewasa ini sangat menekan kebutuhan rakyat. Baru saja BBM harganya naik dan biasanya menjadi pemicu bagi kenaikan barang-barang kebutuhan yang lain. Yang paling dirasakan oleh masyarakat bawah tentu adalah kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Pada saat yang sama, korupsi masih menggila. Nah, demo mahasiswa jangan pernah disalahkan. Mahasiswa adalah bagian dari kaum intelektual terpelajar, bagian organik dari rakyat Indonesia. Ketika situasi memanggil, mereka turun ke jalan. Apa yang memantik itu semua? Ya, tentu saja keterpanggilan untuk memperbaiki situasi, terutama adalah situasi perekonomian. Mereka memberikan ultimatum kepada pemerintahan Prabowo untuk segera memperbaiki keadaan. Nah, kira-kira bagaimana kemampuan pemerintahan Prabowo untuk memperbaiki keadaan ini? Guys, keadaan memang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan barang-barang semakin naik. Ada beberapa barang yang sudah sulit dicari di pasar. Kedelai misalnya, kalaupun ada, itu harganya sudah tidak terjangkau. Delai adalah bahan pokok untuk membuat tempe dan tahu, juga kecap. Ini adalah lauk makanan harian bagi rakyat, terutama menengah ke bawah. Makan tahu, makan tempe itu sudah menjadi sebuah kemewahan. Nah, kalau untuk makan tahu dan tempe saja, rakyat kesulitan karena barangnya langka, karena harganya naik. Itu adalah cermin empiris bahwa kondisi ekonomi memang tidak baik-baik saja. Tetapi apakah wajah kondisi ekonomi yang sekarang ini sama dan sebangun dengan pra 98 ketika terjadi demo besar-besaran, kemudian terjadi chaos dan terjadi akhirnya pergantian pemerintahan. Kalau sampai mengarah pada kondisi itu, dengan melihat data-data yang ada, rasanya memang masih jauh. Dulu, sebelum terjadi bakar-bakaran di Solo, di Jogja, di Jakarta, di Makassar, di Bandung, di Semarang, dan beberapa titik kota-kota besar yang lain pada tahun 98, itu didahului dengan situasi perekonomian yang memang sudah carut marut. Nilai tukar rupiah pada saat yang sangat mendadak itu melambung menyentuh angka 20.000 per 1 US dollar. Banyak perbankan yang terjerat oleh kredit macet, kemudian usahanya bangkrut. Kita bisa bayangkan guys, situasi perekonomian yang diwarnai oleh beberapa usaha perbankan yang tutup. Waktu itu bank besar seperti BCA itu sempat kolab guys. Terjadi rush, kemudian mandek, tidak bisa beroperasi lagi. Banyak bank yang tutup dan bangkrut. Inflasi mencapai 80%. Harga barang-barang pasti sudah tidak terjangkau lagi oleh masyarakat bawah. Inflasi, nilai tukar rupiah, barang-barang yang sulit didapat di pasar,
Nah, tingkat pertumbuhan waktu itu tahun 98 itu tingkat pertumbuhan ekonomi sudah minus 13%. Itu ciri-ciri yang sangat kentara, sudah menyentuh fundamen ekonomi yang sangat basic. Nah, sekarang ini tahun 2026 di bulan Juni ini inflasi masih relatif terkendali. Ada di kisaran angka 3%. Jauh dari angka 80% ketika inflasi di tahun 98. Pertumbuhan ekonomi masih positif loh. Bahkan kalau Purbaya bilang angkanya bisa menyentuh 5,6%. Nah, kalaupun itu dikritik oleh beberapa pengamat, Ferry Irwanti juga mengkritik angkanya tidak sampai segitulah. Dia memasang angka 4, tapi itu pun kalau kita pakai angka yang dipakai oleh Ferry Irwanti, Ferry Irwanti masih memasang angka 4 sekian persen tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Jauh bila kita bandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang minus 13% pada tahun 98. Masih juga di kita masih punya cadangan devisa yang kisaran angka 140-an miliar. Cadangan devisa yang 145 miliar US dollar ini sudah lumayan loh Bang. Tahun 98 kita sudah nggak punya lagi cadangan devisa. Jadi overall guys, bila kita bandingkan dengan situasi perekonomian pada tahun 98, maka fundamen ekonomi kita pada tahun 2026 ini berbeda, sangat berbeda dari kondisi tahun 98. Apa yang ingin saya katakan bahwa kalau melihat data-data empiris seperti ini, kita tidak bisa gegabah mengatakan bahwa akan meledak situasi sebagaimana terjadi pada tahun 98 dulu. By data, kita tidak bisa mengatakan itu. Bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sudah menyentuh angka 18.000 per 1 US dollar. Itu juga lampu kuning. Itu juga sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi masih menyentuh angka 4% kalau kita pesimistik. Tapi dari perhitungan optimis kita masih menyentuh 5,6% tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Itu lebih didorong oleh faktor konsumsi domestik pemerintah. Jadi ini adalah angka pertumbuhan yang tidak menggambarkan situasi real dari daya beli masyarakat. Artinya memang sekalipun jauh dari situasi yang seperti tahun 98, namun kondisi ekonomi kita memang sedang harus waspada agar tetap terjaga.